awalnya kan permainan yang hanya mendorong psikomotorik anak dan memenuhi aspek kebutuhan anak, di mana anak itu kalau kita lihat dalam teori Maslow kebutuhan, ada namanya teori kebutuhan sosial. Ini kan kebutuhan sosial kan, gimana anak bisa bermain game, bisa entertain, bisa happy, itu kan bagus. Tapi kenapa semakin kesini kok jadi konten yang keras gitu loh, mengandung unsur kekerasan? Kenapa nggak diganti dengan karakter Gatot Kaca lah atau yang lain-lain kayak gitu ya, Brahma Kumbara ya kan? Kalau zaman saya dulu masih SD, kita di radio suka denger tuh kayak Brahma Kumbara, Mandiri ya. Kita udah beragin. Iya, coba tuh tokoh-tokoh ini dijadikan tokoh anime, kan keren ya. Karena sebetulnya anak-anak itu kan suka dengan karakter fighter, petarung tuh mereka suka. Benar. Nah, sekaligus yuk bagaimana kita menjaga kearifan lokal. Karena kalau nggak kita jaga kearifan lokal, kita nggak jaga tokoh-tokoh lokal di negara kita, warisan budaya kita, eman loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada sebuah fenomena yang sangat mungkin mengganggu pada generasi akan datang karena kebijakan dari kementerian bahwa roadblock itu akan segera dihapus dalam waktu secepatnya. Ada beberapa tahapan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Kominfo, tapi beberapa diantaranya nanti akan kita bahas bersama Neng Lia, DPD RI dari Jawa Timur. Selamat malam, Neng. Selamat malam, Mas Pulung. Kak, Neng, bisa dijelaskan gagasannya apa sih yang perlu dikaji untuk roadblock ini perlu dihapus sehingga perlu dihapus itu? Iya. Jadi di sini memang kita harus mengapresiasi dan juga harus mendukung apa yang menjadi kebijakan Kemendikbudristek dan juga Kemenkominfo terkait game Roblox, karena kebetulan Mas Pulung, saya ini kan memiliki anak, di mana anak saya itu suka banget bermain Roblox. Yang saya tahu awalnya Roblox itu kan kayak blogging ya, jadi kayak permainan bagaimana menata kayak puzzle-puzzle kecil menjadi suatu dimensi, 3 dimensi seperti itu kan. Itu sangat positif. Tapi kemudian di platform digital itu kan juga ada. Awalnya positif, Mas Pulung. Karena anak saya juga kadang kalau bermain kan saya ngikutin, ngeliatin main apa sih, kayaknya seru banget gitu kan. Awalnya sih saya kira, oh ini bagus banget nih permainan game, karena dia secara otomatis mendorong kemampuan psikomotorik dan kognitifnya anak. Sekaligus bagaimana seorang anak itu istilahnya itu bisa memecahkan masalah dalam permainan itu, deep analysisnya dapat. Tapi kemudian entah kenapa semakin berkembang ini ternyata tidak malah sehat, tapi tidak sehat gitu loh. Jadi ada adegan di mana istilahnya saling pukul di dalamnya dan sebagainya, dan pukulannya kayak keras bener gitu. Jadi kayak des, ada suaranya kayak gitu kan. Walaupun itu permainan, tapi kan ketika itu ditonton sama anak-anak, apalagi anak-anak yang usianya masih tergolong SD, saya kira itu nggak bagus juga. Kenapa? Karena pertama kita harus mengetahui anak itu kan sistematisnya ada kan, perkembangan sesuai dengan usianya itu ada. Jadi ada anak di mana usia sekian, oh dia tahu ini adalah sebuah imajiner, ini cuman permainan pukul-pukulan tapi tidak kenyataan. Tapi ada anak yang memang tuh belum paham gitu kan. Dan sekali lagi ini awalnya kan permainan yang hanya mendorong psikomotorik anak dan memenuhi aspek kebutuhan anak, di mana anak itu kalau kita lihat dalam teori Maslow kebutuhan, ada namanya teori kebutuhan sosial. Ini kan kebutuhan sosial kan, gimana anak bisa bermain game, bisa entertain, bisa happy, itu kan bagus. Tapi kenapa semakin kesini kok jadi konten yang keras gitu loh, mengandung unsur kekerasan. Nah di sini berarti kan kita bicara, waduh ini lama-lama gesernya ke melanggar asusila dong. Masih kan keras gitu loh, Mas. Nah kalau kita bicara undang-undang, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 kalau nggak salah, di pasal 27 pasal 27 ayat pertama itu dijelaskan bagaimana konten itu dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan atau menyebarkan apapun yang bersifat asusila. Dan saya menyambung ini, memahami ini juga asusila adalah terkait juga kekerasan.
terkait dengan kekerasan, kemudian ada indikasi seksualitas, pornografi, bahkan ajakan-ajakan yang sifatnya amoral yang dimunculkan di roadblock ini sepertinya menjadi alasan oleh pemerintah. Namun langkah berikutnya apa yang supaya ini menjadi secepatnya dihapus dari domainnya? Oke. Saya sangat berharap dukungan dari para orang tua, terutama para kaum ibu, untuk sama-sama kita mendorong kebijakan ini supaya real untuk diblokir. Diblokir itu saya kira kan tidak sementara, Mas. Itu adalah bentuk punishment aja, sambil nanti akan kita lihat penyedia platform game Roblox tersebut apakah bisa merubah konten-kontennya. Dan seandainya misal nih dari penyedia game itu misalnya aja ya, mereka tidak merasa sebagai domain utama yang apa ya istilahnya yang melakukan, jadi ada konten kekerasan itu bukan dari mereka selaku domain utama, tapi mungkin ada orang-orang lain, pihak lain yang kemudian mungkin mengadopsi game tersebut dan menjadikan itu menjadi game yang ada unsur kekerasan verbal misalnya atau semacamnya. Nah itu kan tetap harus ada apa ya responsibility dari domain utamanya gitu loh. Nah dengan adanya pemblokiran ini, saya kira ini menjadi sebuah pembelajaran untuk semua pihak. Kalau membuat sebuah konten atau kita membuat sebuah toko anime, itu kita jaga benar, jangan sampai ada pihak-pihak lain mengatasnamakan toko anime ini untuk kepentingan mereka yang hanya mencari viral, tapi dengan cara negatif. Karena Mas Pulung, saya pun melihat ada beberapa konten yang awalnya lucu banget ya kan, udah kartun yang pokoknya lucu banget lah untuk anak-anak, dapat banget. Tapi semakin dia berkembang ini konten, mulailah ada unsur mohon maaf pornografi dan sebagainya, kekerasan. Ini kan bahaya, Mas. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua kan tidak memiliki waktu yang cukup panjang dan detail komprehensif utuh untuk mendampingi anak-anak. Jadi ini saya kira peran penting pemerintah yang harus kita dukung supaya ke depan nggak ada lagi permainan yang tidak sehat. Awalnya saya jadi nggak sehat gitu. Satu lagi, ini kan terkait dengan penutupan ini menjadi tantangan bagi inisiator atau mungkin kreator-kreator di lokal ya untuk membuat game yang serupa tapi dengan sisi yang budaya kita dengan sebagainya. Menurut Neng Lia seperti apa? Saya sangat sepakat itu. Karena memang Mas Pulung kebetulan tadi malam pun saya coba ya mengutak-atik YouTube ya, channel YouTube. Nah, di situ saya temukan di tengah kita lagi ramai pembicaraan tentang royalti ya kan, ternyata ada loh teman-teman lokal dari Jawa Timuran tuh, mereka mengarang lagu sendiri, kemudian menyanyikan sendiri, mempublishingnya sendiri. Saya sampai men-tracing itu, oh ini lumayan ini, ternyata dari isu yang lagi viral muncullah penyanyi lokal, ada maksudnya mereka melihat ini ada peluang di mana mereka juga bisa berkembang. Nah seperti itu. Sama ketika game Roblox ini ada sebuah isu viral terkait pemblokiran atau minimal pengkajian terhadap game Roblox ini, otomatis membuka ruang buat semuanya para konten kreator di lokal terutama di Jawa Timur. Ayo yuk kalian bikin anime-anime yang sehat, game-game yang sehat kan seperti itu. Ini kesempatan. Tapi sekali lagi kalau tidak ada intervensi positif dari pemerintah juga agak gimana ya, agak susah ya kalau kita bicara kalau kita bicara sustainabilitas, bagaimana sebuah game atau konten kreator atau sebuah konten yang positif itu kemudian diterima oleh masyarakat tanpa ada sosialisasi yang kuat kan nggak mungkin, Mas. Jadi saya kira pemerintah mumpung atensi masyarakat sedang sangat tinggi terhadap permainan game Roblox yang mau diblokir ini, maka tolonglah pemerintah juga menyisihkan ada anggaran khusus untuk ekonomi kreatif misalnya. Sudah ada kementeriannya sebenarnya. Sebetulnya saya sih pernah sih Mas bertemu dengan RDP dengan Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah, kemudian di kementerian tersebut dijelaskan ada anggaran terkait ekonomi kreatif. Nah, di kementerian yang lain diantaranya itu Kemenkum yang sekarang itu juga lagi bicara sama OJK, juga mulai ada pembicaraan terkait istilahnya tuh hak cipta hasil ekonomi kreatif. Nah, kan keren tuh Mas kalau kemudian ini didukung, jadi legalitasnya kita dukung, kita support. Bagaimana ketika konten kreator memiliki sebuah konten kreasi itu akan menjadi
mereka bisa mendapatkan hak cipta, mereka mendapatkan royalti, kan bagus. Dan itu tumbuh ekonominya di sana. Tumbuh ekonomi. Kemudian dari Kementerian Ecocraft mungkin menyumbangkan atau menyisihkan antara anggaran untuk permodalannya Kak, atau kemudian penguatan bagaimana dia berkembang. Jadi semuanya, kalau semua kementerian terkait itu berkolaborasi, sama-sama memberikan ruang lebih untuk lahirnya atau gedenya Ecocraft di bidang digital. Wah, keren banget ya kan. Benar. Gitu. Satu lagi, sebenarnya kan ini sebenarnya udah ada beberapa game yang sebelumnya sudah sejenis. Ada Roblox, Mobile Legends dan sebagainya, ada FF dan sebagainya gitu. Dari sisi banyak tersebut, sepertinya tidak mencerminkan nilai-nilai lokal atau kearifan lokal di sana. Menurut Neng Lia, apakah perlu nggak ini kajian yang lebih serius, tidak hanya pada Roblox? Karena sekarang kalau orang bicara bendera One Piece kan seperti itu kan, sebetulnya saya kira nggak semua anak-anak Indonesia Raya tahu loh One Piece itu seperti apa. Tapi akhirnya mereka tahu. Nah, kenapa sih karakter One Piece yang diviralkan sekarang, kenapa nggak diganti dengan karakter Gatot Kaca lah, atau yang lain-lain kayak gitu ya, Brahma Kumbara ya kan? Kalau zaman saya dulu masih SD, kita di radio suka denger tuh kayak Brahma Kumbara, Mantili ya kan? Kita udah beragin. Benar. Iya, coba tuh tokoh-tokoh ini dijadikan tokoh anime, kan keren ya. Karena sebetulnya anak-anak tuh kan suka dengan karakter fighter, petarung tuh mereka suka. Benar. Nah, sekaligus yuk bagaimana kita menjaga kearifan lokal. Karena kalau nggak kita jaga kearifan lokal, kita nggak jaga tokoh-tokoh lokal di negara kita, warisan budaya kita, eman loh. Saya orang Surabaya bicara eman loh. Kenapa? Ya karena negara kita yang punya. Jadi kenapa nggak kita jaga? Ini kan identitas kita gitu loh. Ngapain kita niru orang lain gitu kan? Terakhir, sebagai DPD RI wilayah Jawa Timur, apa harapan dan gagasannya Neng Lia terkait generasi muda kita supaya nggak terpengaruh dengan isu-isu atau misalnya masalah-masalah game Roblox atau game-game yang lain dan sebagainya? Iya, yang pertama negara kita tuh harus sama-sama tahu, negara kita, maksudnya kita semuanya harus sama-sama tahu bahwa negara kita ini sedang grow up. Ada begitu banyak potensi negara kita untuk semakin mengangkat Indonesia semakin go to global. Jadi ayo sama-sama kita fokus aja membangun karya gitu loh. Jadi istilahnya tuh beli ketan dapat bonus Srikaya, lupakan mantan, fokus bangun karya. Jadi fokus aja bangun karya, terutama karya di bidang digital kan seperti itu kan. Karena kalau kita tidak membangun karya, istilahnya itu eman-eman negara kita gitu loh. Negara kita mau maju kalau kita hanya nggak menguatkan dengan kita melihat preferensi global terutama dalam bidang digital, itu nanti yang maunya sudah mau up maju nanti bisa turun lagi gitu kan, sayang gitu loh, eman. Jadi ayo sama-sama anak-anak muda kembangkan potensi gitu loh. Jangan hanya menjadi konsumtif atau konsumen dalam digital, tapi bagaimana menjadi produsen. Tapi juga sekali lagi itu semua akan nyata berhasil kalau ada peluang itu ditangkap secara cerdas oleh pemerintah melalui banyak sekali kebijakan yang memudahkan mereka. Jadi entah itu bersifat mungkin relaksasi permodalan, pelonggaran permodalan, atau mungkin ada dukungan hukum. Hukumnya gampang. Jadi bagaimana mereka tuh misalnya kita mau bikin anime Gatot Kaca itu gampang gitu loh Mas. Jadi jangan sampai dipersulit di bidang legalitasnya kayak gitu. Jadi harus kemudahan regulasinya gampang. Kemudian yang berikutnya bagaimana mereka tuh ditunjang kemudahan mendistribusikan kayak gitu. Jadi jangan dibuat aturan-aturan yang membuat mereka semakin takut. Atau semakin kayaknya susah nih jadi beban banget kayak gitu, jangan sampai. Terima kasih Neng ya. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi di lain waktu.